Pernah dengar orang mati suri? Atau orang yang di ICU yang tidak sadar itu? Di depannya ada mayat. Di depannya ada, atau di pinggirnya ada mayat. Kemudian dia ketahui, bercerita ke sana kemari. Semua aktivitas orang di dunia ini, semuanya tidak lain merupakan apa tuh? Keinginan mereka untuk lari dari kematian. Kita awal-awal tidur. Biar kita sehat. Sehat berarti lari dari kematian. Ada orang awal petinduknya. Mati, mas. Itu mayat terok. Dia surah. Inna lillahi. Banyak begitu. Ada orang sedang olahraga. Mati juga dia. Sedang mancing. Mati juga dia. Sebab apa? Enggak. Kematian yang kalian lari darinya, dia pasti datang. Mati itu yang datang mencari kalian. Jadi jangan kalian yang cari mati. Enggak mati yang mencari kita. Oke. Tidak itu. Maka yang paling besar lagi musibah itu adalah orang yang lalai daripada mengingat kematian. Bagaimana caranya? Yakni dia yang berpaling daripada mengingat kematian. Wa qillati tafakkur itu. Tandanya orang berpaling daripada kematian adalah qillati tafakkur. Wa qillatu tafakkur itu. Yakni dia sedikit sekali berpikir tentang kematian. Tidak pernah. Jadi ketika dia sembahyang, dia juga nggak pernah pikir mati. Ada seorang sahabat, namanya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam beberapa riwayat Abu Bakar berkata apa? Setiap beliau itu sholat, beliau selalu gemetar. Karena beliau berpikir, jangan-jangan ini adalah sholat saya yang sering begitu. Maka dia betul-betul mengingat. Kita pernah begitu? Ya. Bagaimana kalau sekarang kita terjemahkan ke dalam hidup kita? Pada waktu kita makan. Pernah enggak kita makan? Jangan-jangan ini adalah suapan saya yang terakhir. Mungkin enggak itu? Mungkin. Pada waktu kita ke kantor. Jangan-jangan ini saya ke kantor yang terakhir. Waktu ke pasar. Jangan-jangan ini saya terakhir kali ke pasar. Gimana kalau seperti itu kita pikirkan? Mungkin tidak berani tidak kemudian kita berdusta ketika kita begitu. Tidak berani. Berani tidak kita mengambil yang bukan hak kita ketika kita berpikir, jangan-jangan ini terakhir saya berdagang. Tidak mungkin kita akan berani mengambil sesuatu yang bukan hak. Jadi tandanya orang itu berpaling dari kematian adalah dia tidak pernah memikirkan tentang kematian. Itu berat, kata beliau. Kemudian watarkul amalilah. Kalau dia sudah jarang berpikir tentang kematian, maka dia tidak akan pernah berbuat untuk mempersiapkan kematian. Dia tidak akan pernah berbuat untuk mempersiapkan dirinya menghadapi. Wa inna fihi wahdah la ibratun liman yattaba. Sesungguhnya fihi pada kematian itu. Sebatas pada kematian itu, hanya pada kematian itu. La ibratun liman yattaba. Terdapat pelajaran yang besar bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Wa fakratun liman tafakkar. Pikiran yang luar biasa bagi orang yang senang berpikir. Pada peristiwa kematian itu, di situ terdapat apa namanya? Sumber pemikiran bagi orang-orang yang ingin berpikir. Orang mati, kemana ruh itu? Seperti apa nih? Kalau orang yang mau berpikir, kata beliau. Jadi ulama kita memberitahukan kepada kita, yang lebih besar musibah daripada musibah kematian itu sendiri adalah orang-orang yang lalai daripada mengingat kematian.
lari dari mempersiapkan diri daripada kematian. Tidak pernah berpikir tentang kematian. Tidak pernah berbuat dan dia niatkan untuk menghadapi. Tidak ada yang lebih besar musibah daripada itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal tersebut. Ini dikatakan begitu. Sampai di sini ada yang bertanya? Atau kita baca terus? Kita ngajinya begini. Jadi Imam Qurtubi telah memberikan kepada kita penjelasan dari hadis-hadis yang sudah kita baca beberapa malamnya yang lalu. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kematian kita itu tidak seperti kematian kambing. Tidak seperti kematian buah-buahan. Tidak seperti kematian sawah dan lada. Tetapi kematian kita adalah awal dari kehidupan. Yakni kehidupan alam. Itulah awal kehidupan yang kekal. Maka barang siapa yang betul-betul memikirkan tentang itu, insya Allah kehidupannya akan lebih. Insya. Maka nanti di belakang Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man afdalun nas? Ayyun nasi afdal? Wahai baginda Rasul, manusia manakah yang paling utama? Qala, beliau berkata, afdaluhum ahsanuhum khuluq. Yang paling baik di antara manusia itu yang paling baik akhlak. Wa man atyasun nas? Kalau begitu siapa yang paling cerdas? Yang paling cerdas itu qala, Rasul bersabda, aktsaruhum dzikrun lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan, dan yang paling luar biasa persiapannya untuk menghadapi kematian. Dahulu orang-orang tua kita dahulu, mereka tidak membeli kain kafan. Sebelum dia tidur, mereka selalu melihat kain kafan. Artinya apa? Ketika dia tidur, dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi orang dulu. Dia tidur begitu, pulang-pulang, keluar. Pada waktu pagi-pagi dia bangun penuh dengan semangat. Cepat dia bangun. Apa sebab? Karena dia khawatir. Jangan-jangan hari itu hari terakhir dia. Jadi Rasulullah menyuruh kita mengingat kematian. Allah mengingatkan kita tentang kematian. Bukan untuk menakut-nakuti kita. Tidak. Tetapi hanya untuk menjadikan kita orang yang menjadi lebih baik. Karena dengan mengingat kematian, kita akan menghargai betul kehidupan kita. Menghargai betul waktu kita. Menghargai betul kesehatan kita. Menghargai betul badan kita. Semua yang kita miliki, kita hargai betul. Apa sebab? Karena kalau sudah kematian, semuanya tidak ada arti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingannya agar dengan mengingat kematian, kehidupan kita menjadi lebih baik. Setelah menerangkan tentang itu, maka kemudian Imam Qurtubi wa yurwa, dan diriwayatkan anna a'rabiyan, ada seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui. Apa maksudnya Arab Badui? Orang Arab yang tinggal di pegunungan, yang jauh dari perkotaan. Itu namanya orang Arab Badui. Ada A'rabi namanya. Wa anna Arabiyan, dan diriwayatkan ada seorang Arab Badui. Ya kana yasiru ala jamalillah. Arab Badui ini berjalan bersama dengan untanya. Fa kharral jamalu mayyitan. Ketika dia berjalan, tiba-tiba kharral jamal. Untanya jatuh, terselupur. Mayyitan, dalam keadaan mati. Fa nazala a'rabiyun. Maka orang Arab Badui ini pun turun dari tunggangan untanya yang jatuh itu. Wa ja'ala yatubu bih. Kemudian dia memutari untanya yang mati itu. Wa yatafakkaru bih, dan dia berpikir tentang untanya itu. Wa yaqulu, dan dia berkata kepada untanya yang mati itu, malaka la taqum. Wahai unta, mengapa engkau tidak berdiri? Mengapa engkau tidak bangun? Malaka la tanba'id. Wahai unta, mengapa engkau tidak bernapas? Tanba'id. A'dha'uka kamilah. Anggota badanmu masih sempurna. Kakimu masih ada. Matamu ada. Telingamu ada. Hidungmu ada untuk bernapas. Semua badanmu masih sempurna. Tapi mengapa engkau tidak bangun? Dan mengapa engkau tidak bernapas? Kata si Arab Badui. Wa jawarihuka salimah. Anggota badanmu tidak ada yang cacat.
semuanya sehat. Masya'nuka. Apa yang menimpa? Apa yang menimpa? Kata si Arab Badui. Malladzi kana yahmiluka. Apa yang telah membebani kamu, wahai Arab Badui, sehingga kau tidak bisa bangun? Wahai unta, apa yang membebani kamu sehingga kau tidak bisa bernapas? Malladzi kana yab'atsuka. Apa yang telah menimpa diri? Malladzi sara'aka. Apa yang membuat engkau takut? Malladzi anil harakati mana'aka. Apa yang membuat engkau tidak bisa bergerak? Pikiran-pikiran itu menggentayangi orang Arab Badui. Kita juga harusnya begitu. Ini dia terhadap apa namanya? Kendaraan. Bagaimana kalau ada orang tua kita yang meninggal? Sahabat kita yang meninggal. Padahal matanya masih ada. Hidung dia pakai bernapas masih ada. Telinga yang dia pakai mendengar masih ada. Jantungnya masih ada. Paru-parunya masih ada. Lengkap anggota badannya. Kenapa kok dia tiba-tiba tidak bangun? Kenapa dia tidak bersuara? Kenapa dia tidak mendengar kata-kata kita? Kemana? Apa gerangan yang membuat dia tidak bersuara? Ini juga terpikir dalam. Artinya apa itu? Seakan-akan orang Arab Badui ini mengingatkan apa yang akan dialami oleh makhluk hidup seperti unta itu akan juga menimpa. Akan juga apa? Apa yang menimpa orang yang mati itu juga akan menimpa kita. Suatu hari nanti, dikala pendengaran yang selama ini kita banggakan, penglihatan yang selama ini kita istimewakan, kaki yang selama ini kita jaga, tangan yang selama ini kita pelihara, dan badan yang selama ini kita lindungi, suatu hari nanti dia tidak akan mampu kita gerak. Ingat, dan itu pasti datang. Hal itu pasti akan datang. Apa sebab? Kullu nafsin dha'iqatul. Dan pada saat itulah wa innama tuwaffawna ujurakum yawman. Di hari yang akan datang, semua balasan amal kalian, sekecil apapun kebaikan kita, akan dibalas dengan kebaikan. Sekecil apapun dosa kita, akan mendapatkan balasannya berupa semua. Wa man ya'mal mithqala dzarratin, siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun itu sebesar biji atom. Apa maksudnya biji atom? Biji atom itu satuan yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh orang. Hatta kebaikan yang tidak terlihat dia akan lihat hasil. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya. Maka barang siapa yang melakukan sebesar biji atom daripada keburukan, dia juga akan melihat. Dia akan melihat balasan dari keburukan. Orang Arab Badui itu berkata begitu kepada kita. Imam Qurtubi sengaja memberikan cerita ini kepada kita. Agar apa? Badan yang saat ini kita bangga-banggakan. Keluarga yang saat ini apa namanya? Kita elu-elukan. Atau jabatan, kekayaan yang selama ini apa? Kita istimewa. Satu hari tidak mampu mendorong kita. Jadi yang namanya seperti orang Arab Badui. Ini adalah ilustrasi diberikan kepada kita oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka dia pun pergi meninggalkan apa namanya? Unta. Wan sarafa, dia pergi mutafakkiran fi sa'ni, sambil berpikir tentang keadaannya. Muta'ajiban amri, penuh dengan ketakjuban di dalam urusan. Wa anshadu fi ba'd as-saj'an mata adban. Kemudian beberapa ulama itu anshadu itu artinya apa anshadu? Yakni membuat nasyid, membuat syair tentang fi ba'd as-saj'an, di dalam beberapa sajak. Mata adban, orang yang melihat kematian di depan matanya. Dikatakan begitu. Mata adban. Ja'athu min qibalil maut isya. Telah datang kepadanya min qibalil maut isya. Isyarat yang dikirim
dari zat yang memberikan kepadanya angan-angan dan pikiran. Fahawa sari'an lil yadaini walil fan. Isyarat itu datang dengan begitu cepat dari kedua tangan dan juga dari mulut. Warama bimuhkami dir'ihi wa birum'ihi. Dan dia tinggalkan pakaian kebesaran dan tajam tombaknya. Wamtadda mulatqan kalfanikil a'dham. Dan dia tergeletak. Mulaqan, bertemu kalfaniqil a'dham, katakan begitu. yakni seperti hewan yang memiliki kemuliaan tetapi dia tidak mampu untuk menunggangi. La yastajibu li sarihin iyaduhu. Hewan yang mulia itu tidak bisa lagi mendengar ketika dia memanggil. Abadan, selamanya. Wala yurba li khadbin mu'dhan. Dan dia tidak bisa lagi memanggil orang yang lebih keras suaranya untuk bisa membangunkannya. Zahabat basalatuhu wa marra gharamu. Pergi dari basalatuhu. Apa basalatuhu? Al-syaja'at. Hilang darinya semua keberaniannya. Wa marra gharamuhu. Marra gharamuhu. Pergi dari kesusahan. Bima ra'a hailal maniyati tartan. Ketika dia melihat khailal maniyah, kuda kematian itu tartan sudah meringkik di hadapan. Ya waiha min farisin ma bala. Celakalah orang yang ahli perang, kesatria, wa ma bala, yang selama ini dibanggakan. Kenapa sedang yang dialami? Zahabat muruwatuhu walam yuklam. Pergi daripadanya semua kebanggaannya dan dia tidak bisa gunakan untuk menebus kematian. Hadhihi badahu wa hadhi a'dhahu. Hadhihi yadahu wa hadhi a'dhahu. Ini adalah kedua tangannya dan ini anggota badannya. Zahabat mereka kata beliau, hadhihi yadahu wa hadhi a'dhahu. Ini adalah kedua tangannya. Wa hadhi a'dhahu, dan ini anggota badannya. Ma minhu min udwin ghadan bi muslah. Tidak ada satupun dari anggota badan besok akan selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayhata ma khailur rada muhtajatu. Tidak selama-lama. Ma khailur rada muhtajatu. Semua hal-hal yang jelek itu tidak akan pernah mampu untuk menolong. Lil musyrifi wala lisinanil lahza. Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan hidup. Ya waihakum amrul ilahi wa hukmuhu. Ya, sungguh musibah kematian itu waihakum, celakalah kalian. Amrul ilahi wa hukmuhu adalah atas perintah Allah dan ketetapan Allah. Wallahu yaqdi bil qada'il muhkam. Dan Allah telah menetapkan dengan ketentuannya yang sudah muhkam, yang tidak dapat dirubah-rubah lagi. Ya hasratan, betapa celakanya lau kana yuqdaru qadruha, kalau seseorang itu diberikan kemampuan kepadanya. Wa musibatun 'azumat wa lam ta'zum. Musibah yang dilihatnya adalah sesuatu yang besar, tetapi dia tidak menganggap sebagai sesuatu yang besar. Khabarun alimna kulluna bimakani. Kabar tentang kematian itu semua kita mengetahui tentang kedudukannya. Wa ka'anna fi halina lam ta'lam. Tetapi kita ketika melihat kematian itu seakan-akan kita tidak pernah akan mengalami. Maka itulah orang yang paling celaka, kata beliau. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, memberikan nasihat itu kepada kita. Wa rawat Tirmidzi Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Imam Tirmidzi Al-Hakim dalam kitab Nawadil beliau. Abu Abdullah Haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id wal Khatib Ibnu Salim an Abdul Aziz Al-Majisun an Muhammad ibn Munkadir. Qala mata ibnu Adam. Telah mati anak ibnu Adam. Yani anak ibnu Adam itu maksudnya Habib. Berita tentang Qabil dan Habib. Mati Habib. Faqala, kemudian Nabi Adam berkata, ya Hawa, innahu qad mata ibnuki. Anakmu Habil telah mati. Qalat, berkata Hawa, wa mal maut. Apa yang dimaksud dengan mati? Qala, Nabi Adam menjawab, la ya'kul. Orang yang mati itu dia tidak akan makan. Wa la yashrabu. Dia tidak akan minum. Wa la yaqumu. Dia tidak akan bangun. Wa la yaqudu. Dia tidak akan duduk. Ini untuk apa namanya? Beliau
Nabi Adam menjelaskan kepada Hawa seperti itu. Ketika mendengar ronat, maka dia pun menangis. Ronat itu menangis dalam arti kata itu dengan mengangkat suara. Wa qala Adam, maka Nabi Adam alaihissalam berkata kepadanya, alaiki rannah. Bagi keturunanmu, wahai Hawa, perempuan maksudnya, akan mengalami yang seperti itu. Menangis dengan mengangkat suara. Wa ala banatik, dan atas anak-anak perempuan. Wa ana wa baniya minha bara. Sementara aku dan anak-anakku laki-laki, keturunan laki-laki bara, jauh daripada itu. Ini adalah harapan daripada Nabi Adam alaihissalam. Demikianlah ini pasal yang pertama. Besok pasal yang kedua, insyaallah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam.